ini bau apaan sih, kata dia gitu. Saya pikir kan apa bau teh kucing, di rumah saya kan banyak kucing kan. Nah ini dia bau kata dia gitu. Astagfirullahalazim. Ya op gitu kan. Kanan. Ya lurus. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Balik lagi di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang culture shock. Nah itu bahasa Inggrisnya begitu dah tuh ya. Lidah kampung ya, susah ngomong bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, apaan sih culture shock gitu? Jadi culture shock itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, yang namanya juga shock gitu ya. Nah biasanya ini terjadi saat seseorang berada di negara asing gitu ya. Salah satunya Baba Ruby kan dari Saudi, terus dia ke Indonesia. Jadi banyak hal yang bikin dia shock gitu ya. Jadi apa aja culture shocknya Baba Ruby saat di Indonesia? Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Nah culture shock pertama Baba Ruby itu adalah, saya ketawa kalau ngomongin ini. Nah hal pertama yang bikin Baba Ruby shock itu adalah senyum dan permisi. Nah ini tuh kejadiannya pokoknya setelah kita nikah gitu ya. Kan setelah nikah kita tinggal di rumahnya saya dong, di rumah mamah saya kalau yang nggak ngertinya gitu. Di rumah ibu saya gitu kan. Terus Baba Ruby tuh sering ke warung gitu, sering keluar beli sesuatu yang dia suka. Kadang dia beli kopi gitu. Nah dia itu suka nggak permisi gitu kalau lewat di depan orang, kalau lewat di warung gitu ya, lewat aja gitu, nyelonong boy aja gitu, suka nggak basa-basi ya, namanya orang Saudi kan yang nggak basa-basi, lewat aja kan gitu, nggak kayak orang kita. Kalau kita kan lewat depan rumah, lewat depan warung, ada orang banyak, kita pasti permisi bang, permisi mbak gitu kan kita biasanya. Nah Baba Ruby kagak begitu gitu kan. Nah suatu saat saya itu keluarlah ke warung gitu, terus ada yang negor lah tetangga gitu kan, itu suaminya kamu ya gitu, yang Arab gitu kan, yang namanya di kampung kan, di kampung orang Arab udah geger aja kan gitu. Itu suami kamu ya? Iya kenapa? Iya kemarin ada bapak-bapak pokoknya lagi kumpul gitu, terus dia nyelonong boy aja gitu, nggak permisi, nggak apa gitu ya. Oh iya maaf gitu. Ya namanya juga belum tahu kan budaya sini, saya bilang gitu kan. Nah setelah sampai rumah saya diemin aja dulu kan gitu. Pas setelah dia besok ke warung lagi, saya bilang sama Baba Ruby, lo kalau misalnya ketemu orang di jalan permisi sama senyum gitu. Begini, saya bilang gitu tuh. Lah emang kenapa? Emang itu wajib di sini? Ya bukan, kalau kita tuh orang Indonesia, apalagi hidup di kampung itu kudu basa-basinya begitu. Permisi, terus juga sama yang ngangguk kepala lah dikit, terus sama senyum, saya bilang gitu. Aneh, kata Baba Ruby. Aneh banget gitu. Iya kalau di Saudi kan beda, kalau di Saudi nafsi-nafsi, saya bilang gitu kan. Di Saudi nggak begitu, kata Baba Ruby gitu. Ya pokoknya itu deh, pokoknya jadi perdebatan di situ gitu kan. Ya sedikit rada gimana lah dikasih tahu begitu gitu. Akhirnya besok nih kalau disuruh ke warung, Baba Ruby jangan lupa ya, dia udah ngomong, ya permisi, senyum, kata dia gitu. Dia udah nebak gitu, saya nyuruhnya apa sebelum dia pergi ke warung gitu kan. Jadi dia udah tahu gitu, pesan saya tuh sebelum dia pergi ke warung ya itu aja udah, permisi sama senyum, sampai sekarang. Karena kadang dia lupa kan, karena udah kebiasa dari kecil dia di Saudi kan nafsi-nafsi, enggak yang permisi kalau ngelihat orang, ngelihat ini, enggak. Orang Saudi mah kan kalau ngelihat orang yang nggak dikenal juga ya nyelonong boy aja gitu, jutek aja gitu. Kalau kita kan enggak kan. Jadi budaya Indonesia kan emang basa-basi gitu kan, apalagi hidup di kampung gitu. Jadi itu culture shocknya Baba Ruby yang pertama. Nah culture shocknya Baba Ruby yang kedua adalah jengkol. Nah teman-teman, kenapa jengkol? Jadi tuh ya, aduh gatel mata. Jadi tuh sebenarnya bukan orang Saudi doang kali ya yang nggak demen banget hal bau dimakan gitu. Aduh saya jadi lucu dah kalau ngomongin ini. Udah gitu, saya kan notabene emang Betawi, demen banget jengkol gitu. Ya seminggu bisa 3 kali kita makan jengkol kan di rumah gitu. Nah pas masak jengkol, ya Allah laler dah, perasaan kita udah mandi. Sono dulu apa, kita kan mau syuting laler. Nah lanjut lagi tuh, akhirnya kita masak apa nih sekarang, udah jengkol gitu ya. Suami saya masih di kamar kan, udah yuk kita masak jengkol. Terus goreng jengkol deh tuh empok saya kan ya. Terus suami saya keluar dari kamar, ini bau apaan sih, kata dia gitu. Bau apaan? Kalau kita kan jengkol baunya enak ya, saya kagak tahu kalau itu bau jengkol.
Saya tuh kagak mudeng gitu. Kalau saya pikir kan apa bau teh kucing, di rumah saya kan banyak kucing kan. Apa bau teh kucing, apa bau apa gitu ya. Bau, lo emang gak nyium bau, kata Baba Ruby. Enggak ah, bau enak, bau jengkol, lagi goreng jengkol tuh. Urfi gitu kan, pos saya kan namanya Urfi. Jengkol. Terus dia ke dapur dah tuh ya. Makin deket ke dapur, nah ini dia, bau, kata dia gitu. Astagfirullahalazim. Itu jengkol, kita mau masak jengkol. Dia cuman, aduh. Dia cuman gitu, nggak bisa ngomong apa-apa karena kan juga dia gimana ya, dia tahu kita suka jengkol gitu. Nah itulah dia shock, hah? Saya nggak tahu dalam hatinya apa kok makanan bau dimasak. Saya bilang aja sama dia, jengkol itu mahal tahu, lebih mahal dari daging. Saya bilang gitu. Hah? Kata Baba Ruby. Iya lu nggak tahu aja, jengkol itu lebih mahal dari daging. Hah? Masa sih? Kata dia gitu. Ya pokoknya aduh, dia kaget, kita nggak enak kan, makan juga jadi nggak di depan dia. Akhirnya udah dia beli makanan, beli deh tuh, beli padang kek apa kek itu, nggak makan jengkol. Karena dari baunya aja dia kagak demen, gimana mau makan gitu kan. Jadi itu dia teman-teman, kultur shock yang keduanya Baba Ruby. Nah kultur shock yang ketiganya Baba Ruby yaitu apa? Tukang parkir. Jadi nih teman-teman, kenapa ini bisa jadi shock buat Baba Ruby gitu. Karena nih ya, kita kan kalau ke rumah makan itu makan siang kek ke BBK Leo gitu, apa ke Kalibata. Biasanya itu saya makan di situ tuh, Kalibata Mall, terus juga Pondok Gede gitu ya, yang deket-deket emang rumahnya saya kan gitu. Nah Baba Ruby nyupir dah tuh. Nah kalau pulang diparkirin dong sama tukang parkir, tahu sendiri kan kita yang tadinya bukan tukang parkir gue sedetik bisa jadi tukang parkir tuh orang gitu kan. Akhirnya udah tuh tukang parkir kan parkirin. Kan tukang parkir kita aktif banget kan teman-teman. Ya op gitu kan. Kanan. Ya lurus. Itu Baba Ruby kagak demen banget teman-teman begitu, nggak demen gitu. Kata dia, "Un bisa nggak sih itu tukang parkir disuruh diem? Gue jadi kayak kagak bisa parkir," kata dia. Ya udah jangan didengerin, tukang parkir di sini memang begitu, saya bilang gitu kan. Aduh pada ketawa deh tuh yang dalam mobil. Ya Allah, Baba Ruby. Ya, jadi itu dia bikin shock gitu, kesel banget kalau tukang parkir nih. Kalau udah pengen pulang nih ada tukang parkir, dia ngomong bahasa Indonesia tuh semampu dia, ada pokoknya ngomong sama tukang parkir tuh. Saya bisa parkirin sendiri ya. Oke kata dia gitu. Parkir sendiri saya bisa oke kata dia gitu. Oh oke tapi tetap aja ya diparkirin sama tukang parkir ya, karena kan tukang parkir supaya dapat duit kan gitu. Jadi Baba Ruby udah cuman di mobil cuman aduh, ya nggak bisa diem tukang parkir kan gitu. Pas dia itu diparkirin lagi, tutup jendelanya biar supaya lu nggak dengerin tukang parkir gitu. Itu dah jadinya salah satu yang bikin shock juga buat Baba Ruby, karena dia kesel banget kalau lagi diparkirin sama tukang parkir, apalagi tukang parkir yang cerewet gitu, yang aktif banget gitu ngomong, ya terus kanan ambil kanan, ya bagus mister gitu. Ya Allah, saya mah cuman ketawa aja di samping gitu. Jadi itulah salah satu kultur shocknya Baba Ruby teman-teman. Aduh.